Hai, halo Michiko di sini. Balik lagi di YouTube ini mau ngobrolin soal opiniku tentang S2. Aku baru wisuda bulan Agustus lalu. Sekarang masih Agustus sih, tanggal 3 kemarin. Lulusnya sidang tesisnya sebenarnya udah dari Januari. Artinya nunggu 7 bulan untuk diwisuda. Nah, terus karena di Instagram ada beberapa yang nanyain opiniku tentang S2, rasanya kayaknya aku harus bikin satu video khusus untuk menjelaskan ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa nonton video ini saja. Oke. Yang pertama adalah alasan S2. Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk kuliah S2 lagi. Kalau histori suatu peristiwanya, ada satu momen dimana suatu pagi atau suatu sore atau suatu siang aku terduduk mengeluarkan air mata, dan kalimat yang keluar dari mulutku adalah, ya Allah, aku kangen belajar. Oh. Nah, itu konteksnya karena setelah aku lulus S1 dan 2019 sih, enggak 2020, artinya kan ada 6 tahun ya, 6 tahun aku berkarya dan juga punya pengalaman menjalankan identitas baru sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu. Jadi banyak yang dikerjakan sehingga rencana S2 yang sempat dulu aku bayangkan tuh benar-benar dipikirkan secara serius. Nah, tapi momen di saat udah kayak udah cukup intens, memberikan seminar, workshop, pelatihan gitu ya, rasanya tuh kayak kering gitu loh, kering. Aku sering mengisi orang, tapi rasanya aku tidak terisi. Hal tersebut udah coba aku antisipasi dengan baca buku, ikutan webinar, ikutan kelas, atau gabung komunitas, biar rasanya kita nggak selalu mengisi orang, melainkan kita juga terisi. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku tuh pengen berada dalam situasi yang mana ada struktur, ada aturan, dan ada targetnya, serta ada kurikulumnya, dan itu bentuknya adalah pendidikan formal. Itulah yang akhirnya aku rasa kerinduan aku terhadap belajar itu dapat diakomodasi dengan masuk pendidikan formal lagi, yakni adalah S2. Kemudian ya udah, jadi alasan sederhananya adalah ya karena aku tuh kangen belajar yang dengan struktur, yang dengan kurikulum, suasananya, tugas-tugasnya gitu, sangat aku rindukan. Ya udah, aku S2, dan pilihan S2 yang paling fit, yang masuk untuk konteks aku sebagai seorang individu, konteks aku sebagai seorang istri, konteks aku sebagai seorang ibu, dan konteks aku sebagai seorang can I say that, Direktur MF Communications. Sebenarnya memang nama di perusahaannya memang Direktur MF Communications, tapi itu suka kayak agak gimana gitu kalau nyebut diri sendiri sebagai direktur. Oke, skip. Nah, jadi begitu. Sampai mana tadi ya, intinya adalah aku mendefinisikan kerinduan terhadap belajar itu kepada suatu situasi akademik yang dapat ditemukan di pendidikan formal. Nah, yang paling fit adalah kuliah di sini, di Pekanbaru. S1 Ilmu Komunikasi. S2 maksudnya, maaf, S2. Udah, alasan S2-nya itu kalau aku secara personal ya, kangen belajar intinya. Yang kedua adalah cara belajarnya. Apa sih yang membuat berbeda? Mungkin sebelum kita bahas cara belajar, aku bahas ini ya. Konteks kuliah S2 bedanya dengan S1. Jadi kalau dulu S1 Ilmu Komunikasi itu yang aku rasakan, selain kita belajar teori-teori, kita itu juga banyak tugas-tugas proyek gitu ya, tugas-tugas proyek yang mengasah keterampilan teknis kita. Sementara kalau S2 ini memang fokusnya udah ke riset. Ujungnya adalah ini mau penelitian apa,
Sehingga tugas-tugas yang ada tuh beda banget. Kayak S1 mungkin kita bisa bikin proyek A, B, C, D, tapi kalau misalnya tugas S2 ini kebanyakannya adalah tinjauan jurnal, tinjauan ya artikel jurnal, kemudian nulis artikel, nulis paper, hal-hal yang seperti itu. Sehingga cara belajarku adalah menyesuaikan dong ya. Nah, strategi belajarku saat S2 itu sangat bukan sangat, tapi aku tidak benar-benar memulai strategi yang baru, melainkan aku melanjutkan fondasi apa yang udah aku dapat di S1. Sebelum kita bahas ya, yang cara belajar S2 gimana, waktu S1 yang kulakukan itu satu, aku punya buku di setiap mata kuliah. Jadi buku ajar ya, buku ajar. Jadi setiap mata kuliah itu bukunya aku baca dulu, aku ringkas dan aku bikin mind mapping, sehingga ketika aku datang ke kelas itu tidak dengan kepala yang kosong. Kenapa demikian? Karena antara SMA ke S1 itu gapnya tuh agak cukup tinggi nih menurutku. SMA yang biasanya kita disuapin guru, terus materi-materi dasar, ketika masuk ke S1 itu lebih advance lagi dan lebih analytical lagi. Sehingga untuk mengecilkan gap antara penjelasan dosen, kuliah dosen, dan tugas-tugasnya adalah dengan buku dulu. Jadi aku tipe orang yang belajarnya visual, dengan aku membaca, aku tahu pengetahuan holistik dari si mata kuliah itu. Nah, jadi pertama aku baca buku, bikin ringkasan, bikin mind mapping. Yang kedua adalah ketika kuliah, aku benar-benar dengerin dosennya, dan setiap ada kesempatan aku akan bertanya terhadap hal yang membuat aku penasaran di buku, atau hal-hal lain yang bikin aku tertarik dari penjelasan dosen tersebut. Jadi bisa dibilang aku tipe mahasiswa yang cukup aktif berdiskusi, bukan karena caper tapi karena emang suka belajar. Itu yang kedua caranya. Yang ketiga, cara belajar lain adalah aku diuntungkan dengan pengalaman dimana tidak hanya di saat aku S1 itu, aku tidak hanya kuliah saja, tapi aku langsung mengeksplor di industri, pengalaman industri. Jadi aku pernah kerja di koran sebagai reporter, jadi penyiar radio, sebagai presenter televisi, sebagai pembicara publik, sebagai MC moderator ataupun host. Jadi penerapan ilmu komunikasinya, konteks-konteks organisasi profesional yang kuhadapi itu jadi nyambung ke materi-materi kuliah yang aku pelajari di kampus. Terus hal lainnya adalah itu 3 yang utama sih. Hal-hal lainnya tuh kayak teknikal. Kalau misalnya aku nggak masuk kuliah, aku akan minta materi ke temanku, atau minta temanku nge-review materi hari itu apa, belajar apa, dan tugasnya apa, ngelihat catatannya, minta fotoin catatannya, ya kayak gitu. Terus hal lain kayak punya SAP atau satuan acara pengajaran mata kuliah. Jadi aku tahu tiap pertemuan itu akan bahas apa, indikator-indikator pembelajarannya apa. Dan ketika aku pengen nge-review atau nge-recall kembali memori materi-materi kuliah, aku akan merujuk dari setiap indikator-indikator pembelajaran. Ketika aku udah bisa menjelaskan setiap indikator-indikator pembelajaran di tiap pertemuan, artinya oke, aku yakin udah paham. Nah gitu. Aku udah pernah bikin sih kontennya ini di Instagram, tips belajar Michiko Pristio, apa cara belajar Michiko Pristio gitu saat S1. Nah jadi nih dari cara belajar tadi yang alhamdulillah membuat aku juga lulus dengan pujian ataupun cum laude di saat S1, ini tuh jadi fondasi yang cukup kuat untuk melanjutkan S2 di ilmu komunikasi juga. Jadi kan di S1 ini universe-nya udah dapet nih secara teori-teori dan punya pengalaman
tugas-tugas proyek, terus juga punya pengalaman kerja di industri yang juga di industri komunikasi. Nah, waktu S2-nya aku tuh tinggal melanjutkan. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu waktu S1 kan aku datang dengan kedewasaan, taraf berpikir anak yang baru lulus SMA. Jadi ya tentunya belum benar-benar matang gitu melihat teori-teori komunikasi itu. Tapi ketika S2 dengan pengalaman kerja beberapa tahun sebelumnya itu dan punya role di top management, membuat aku datang dengan pemikiran yang udah lebih dewasa, pemikiran yang banyak studi kasus gitu loh, banyak studi kasus real. Dan studi kasusnya emang studi kasus skala industri ataupun skala profesional, bukan hanya skala kegiatan kemahasiswaan lain. Jadi waktu S2 kerasanya bukan lebih kayak belajar, tapi lebih ke bagaimana menggunakan ilmu yang ada di mata kuliah di S2 untuk kepake di pekerjaan aku sehari-hari, di ngurusin MFCom sebagai trainer ataupun sebagai konsultan gitu. Aku pakai ilmunya untuk langsung aku terapkan ke pekerjaan profesionalku begitu. Mungkin yang paling spesifik butuh pelajaran khusus atau kelas khusus atau usaha khusus adalah di bagian risetnya. Nah, aku akan bahas di ini ya, di poin ketiga. Jadi mata kuliah yang saat S1 dulu kan beberapa ada yang diulang di S2 dengan pendalaman ya. Aku udah pernah punya pengalaman universe-nya seperti apa di mata kuliah saat S1. Aku udah punya ringkasannya, aku udah pernah bikin mind mapping-nya. Jadi aku tahu pengetahuan teoretika secara holistik seperti apa. Nah, di kelas itu tinggal menghubungkan pengalaman-pengalaman personal ataupun studi kasus yang aku temukan di industri untuk dikaitkan di teori. Jadi lebih connect dan relevan diskusinya. Oke, itu dari segi cara belajar. Terus yang ketiga, riset itu tentang apa? Risetnya ini yang menarik nih. Aku pengen banget ya bikin video khusus untuk bahas riset ini, tapi ini aku bahas secara umum aja. Risetku itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Dan fun fact-nya adalah kata ketua jurusanku, aku tuh jadi orang pertama yang menggunakan pendekatan eksperimen ini untuk penelitian kuantitatif di S2 Ilmu Komunikasi di kampusku. Kenapa? Ya ini menarik, tapi memang butuh usaha yang lebih ekstra dan sumber daya yang lebih ekstra daripada kuantitatif survei atau mungkin analisis isi. Itu yang membuat mungkin orang tidak kepikiran atau tidak punya rencana untuk saya mau nyobain eksperimen gitu. Risetku menguji efektivitas atau menguji efektivitas tuh S1, sorry. Aku tuh menguji pengaruh oh my god, I'm sorry. Aku tuh menguji virtual reality ataupun realitas virtual untuk mengurangi kecemasan bicara publik oleh siswa. Jadi intinya adalah bisa nggak sih di VR tau nggak, kacamata kacamata yang ketika kita pakai gitu ya, biasanya orang pakai kan untuk main game ya, tapi ini VR itu bisa dipakai untuk menurunkan kecemasan orang dalam public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, itu yang pengen aku buktikan dari penelitian eksperimen dengan metode ada pretest, ada post-test, ada kelompok treatment ataupun kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrolnya. Nah, itu yang aku kerjakan risetnya. Inspirasinya dari mana tuh riset? Inspirasinya waktu itu ada satu momen di tugas mata kuliah isu-isu komunikasi di mata kuliah semester 1,
kan kita diminta untuk meninjau berbagai macam artikel jurnal ya. Nah, aku tuh nemuin ada artikel jurnal yang membahas tentang penggunaan virtual reality untuk mengedukasi orang soal perubahan iklim. Terus aku berpikir dong, oh kalau si VR aja bisa dipakai untuk mengedukasi soal perubahan iklim atau climate change, berarti ada kemungkinan untuk bisa belajar public speaking dong. Aku pikir gitu. Terus yang kulakukan bukan nyari artikelnya, tapi aku nyari YouTube-nya. Ada nggak nih ya virtual reality for public speaking? Dan ternyata ada. Dari sanalah aku dari semester 1 memang menyiapkan segala tugas-tugas mata kuliah, apakah itu review jurnal atau penulis paper. Aku mencoba menghubungkan itu dengan riset akhirku. Nah, ini juga tips ya, kalau kita S2 itu penting banget dari awal udah tahu mau riset apa. Waktu pertama kali diwawancara untuk seleksi masuk S2 ini, waktu ditanya risetnya tentang apa, aku menjawabnya adalah pengaruh pelatihan terhadap kemampuan public speaking, kira-kira gitu. Aku tetap pengen kuantitatif dan variabelnya itu tentang pelatihan dan ujungnya adalah public speaking. Tapi kemudian ternyata berkembang gitu loh, aku pengen menguji pengaruh si virtual reality untuk menurunkan kecemasan orang dalam public speaking. Nah, gimana tuh cara ngubunginnya? Misalnya nih di mata kuliah kajian dan pengembangan teori, aku akan memilih untuk mempresentasikan teori retorika. Teori retorika itu berbicara mengenai public speaking. Memang aku tidak menggunakan teori retorika untuk penelitianku, tapi aku mendalami suatu teori yang memang ada kaitan atau relevansinya dengan kajian topikku di bidang public speaking. Terus kalau misalnya kayak komunikasi politik tuh, aku pernah nulis paper tentang analisis retorika si A dalam kegiatan B. Nah, kira-kira gitu maksudnya, bagaimana menghubungkan tugas-tugas mata kuliah yang ada itu ujungnya tuh sebenarnya untuk membantu kita ke riset akhir kita gitu. Itu dia soal riset aku. Nanti mungkin aku akan bikin video khusus untuk membahas ini secara langsung, secara lebih khusus maksudnya. Dan sekarang aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram. Nah, oh iya, sebelum jawabin ini, ada 2 pertanyaan yang kemarin disampaikan secara langsung di DM, gak di question box kayak gini. Aku pengen jawab langsung deh. Pertama, menurut Kamichi, S2 dulu atau kerja dulu untuk S1 ilmu komunikasi? Aku jawab gini, menurutku S2 itu akan lebih, konteksnya S2 ilmu komunikasi ya, akan lebih matang ketika kita punya pengalaman kerja atau pengalaman industri sebelumnya. Jadi kita datang ke kampus, ke kelas bukan hanya dengan pengalaman ataupun ilmu ataupun teori-teori yang didapat dari sejak S1, melainkan realitas lapangan ataupun realitas industri yang bisa nanti kita kaitkan ke teori-teori komunikasi yang ada. Jadi ya menurutku adalah kerja dulu, dapetin dulu pengalamannya biar nanti diskusi di kelas makin kaya. Terus S2 dulu atau kerja dulu. Sebelum ini kayaknya pastikan dulu kalau kita itu memang suka dan punya motivasi buat baca artikel, baca buku yang begitu banyak sekali, reading listnya nanti ketika S2, terus mau nulis tanpa harus ada ChatGPT gitu ya. Maksudnya ya kita pakai AI untuk bantu kita brainstorming ataupun mempercepat pekerjaan-pekerjaan kita, tapi jangan sampai kita pakai AI ataupun kita pakai AI malah ketika AI-nya itu ditarik kita jadi nggak punya skill apa-apa. Nah itu yang bahaya. Jadi pastikan kita punya kemampuan membaca, menulis, dan juga berbicara. Nah berbicara kenapa? Soalnya kan biasanya kalau S2 itu usia lebih beragam ya. Kayak ada yang mungkin fresh graduate, ada juga mungkin yang udah
pengalaman industri di 5 tahun atau bahkan 10 tahun atau bahkan 15 tahun atau bahkan senior atau bahkan udah di top management. Jadi gap-gap umur dan pengalaman itu bisa dipersempit dengan keinginan kita untuk belajar lewat baca jurnal, baca artikel, mau menulis gitu, mau terlibat dalam diskusi. Terus juga ya udah itu jawabannya. S2 dulu atau kerja dulu, ya menurutku kerja dulu aja. Tapi ya ini tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin S1 langsung S2 terus langsung S3 karena mau ngejar karir akademik, ya itu bebas sih menurut aku, pilihan tiap orang. Nah terus ada juga nih pertanyaan menarik nih dalam konteks ibu ya. Umur berapa perempuan yang udah jadi ibu itu cocok untuk lanjutin S2 kalau dia udah punya anak? Terus aku jawab nih ke temen aku kemarin, menurut aku kayaknya kalau udah selesai ASI deh gitu. Kemarin itu aku mulai S2 2 tahun, anakku 2 tahun kurang 2 bulan. Jadi ada masanya dalam 2 bulan pertama kuliah itu aku masih ada 2-5 bulan gitu ya, karena Noyanya nyapihnya 2 tahun 3 bulan. Itu masih ada nyusuin, tapi tidak seintens saat di awal-awal dulu. Dan juga rasanya tubuhnya itu udah lebih fit ya setelah selesai menyusui sih memang menurutku. Jadi ya kalau ibu-ibu yang punya anak kecil mau lanjut S2, menurut aku berdasarkan pengalamanku ya, mungkin bisa tunggu sampai anaknya selesai ASI dulu dan udah bisa dititip agak lama ke orang lain selain ibunya atau ayahnya yang jadi pengasuh utama gitu. Oke, kali ini aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram dari anik.sdr. Keyakinan apa yang kakak tanemin untuk lanjut di S2 ini kak? Keyakinan bahwasanya kita harus belajar sepanjang hayat kita. Karena dengan belajar kita jadi berkembang, dengan belajar kita jadi bisa berdikari, dengan belajar kita jadi berproses untuk berpikir lebih strategis dan lebih ilmiah. Itu hal pertama. Karena konteksku sebagai seorang pelatih komunikasi yang sehari-hari ngajar public speaking, rasanya tuh kayak kurang gak sih kalau nggak belajar lagi juga gitu loh. Memang harus belajar dan belajar mulu jawabannya. Dan yang kedua adalah kalau aku kan seorang ibu ya. Anakku tuh sekarang umur 4 tahun. Waktu memutuskan mau S2 itu sekitar dia umur 1,5 tahun. Dan rasanya kalau aku pengen ngajarin nilai-nilai soal indah dan menyenangkannya belajar itu, aku harus menunjukkan dan mencontohkan langsung kepada dia. Gak bisa hanya cuman yo belajar sana, tapi memang dilihatkan kalau ibunya aja udah umur segini juga, emang umur berapa? Maksudnya sebenarnya nggak ada kewajiban kan untuk ya harus S2, tapi dengan tidak ada kewajiban aja ibunya mau nih gitu, apalagi nanti yang wajib belajarnya gitu. Semoga menjawab ya anik.sdr. Yang kedua, dampak paling besar yang kakak rasakan untuk diri sendiri, dari Dinda Rizana. Ini menarik banget pertanyaannya. Dampak S2, mungkin biar lebih terstruktur aku coba ya. Dampak S2 pertama ini ya, terus strategik, ilmiah, terstruktur. Oke, ada 3 sih yang paling terasa menurutku. Satu, menurutku kemampuan aku untuk berpikir strategis, kemampuan aku untuk melakukan helikopter view, tapi helikopter view itu makin jauh gitu ke belakang, itu jadi lebih terasa lagi karena S2 ini. Secara spesifik mungkin karena ini ya, karena kewajiban untuk tesis dan tesisku itu menggunakan kuantitatif eksperimen, jadi aku merasa banyak banget proses yang aku pelajari dan alami dari ngerjain tesis itu. Karena kalau ngerjain tugas
Oke, iya, bikin paper, bikin tulisan, presentasi, tapi memang tesis itu yang paling paling mengasah kita. Jadi yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir strategis, dan secara konkret kalau dilihat dari itu abstrak ya. Kalau secara konkret, misalnya dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu, kamu tahu nggak, aku tuh kepikiran untuk bikin uh, strategi ataupun rencana struktur pendidikan rumah untuk Noya. Jadi aku memikirkan visi misinya apa, nilai-nilai apa yang mau ditanamin, dan itu gimana nge-breakdownnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan stimulasinya, terus form evaluasinya seperti apa. Dan menurutku itu salah satu manifestasi berpikir strategis dan visioner sebagai seorang ibu. Itu konkretnya. Abstraknya berpikir strategis, konkretnya adalah contohnya dampaknya ke saat aku menjalani peran sebagai ibu. Yang kedua, berpikir jadi semakin lebih ilmiah. Kayak apa ya? Kayak aku tuh pernah berdialog gitu dengan, apakah ini suamiku atau temanku gitu ya. Menurut dia sesuatu itu A, tapi kemudian aku tuh kayak mulai mapping di kepala. Oke, A itu abstrak banget ya, contohnya maksudnya gini. A itu baik lah gitu ya. A itu baik, oke. Dan aku berpikir jadi lebih kritis, oke. Baik itu maksudnya apa? Indikator apa yang membuat dia terdefinisikan baik? Dan baiknya itu menurut siapa? Ngukurnya gimana? Nah, kira-kira jadi sekarang aku merasa banyak hal yang membuat aku jadi belajar untuk punya pola pikir ilmiah. Dan ini konkretnya dampaknya ke MFCOM deh. Kalau aku ngisi pelatihan sekarang itu, ketika aku pengen memastikan ini pelatihan ini sukses nggak sih, efektif atau tidak, aku udah punya pengalaman ataupun sekarang punya kemampuan atau punya pengetahuan mengukur efektivitas pelatihan mungkin dengan metode pengukuran pretest dan posttest. Terus nurun indikator-indikator. Kalau mau mengukur kepuasan, indikatornya apa? Diuji pakai pretest sama posttest misalnya. Nah, atau misalnya ada peningkatan pemahaman, peningkatan keterampilan, itu cara ngukurnya gimana peningkatan? Oh, ngukurnya harusnya ada baseline dulu, baru intervensi, terus baru posttest. Nah, itu yang aku rasakan kalau di MFCOM, pendekatan akademiknya dalam memberikan pelatihan komunikasi ataupun pelatihan public speaking itu jadi lebih terasa lagi sih. Dan yang ketiga adalah dampaknya adalah terstruktur atau terstruktur ini bisa menurutku sebelum S2 pun aku suka hal-hal yang berhubungan dengan struktur, dengan sistematika, runut. Aku ganti deh, bukan ini yang lebih diperdalam, menurutku adalah kreativitas. Jadi S2 ini ketika memang strategic thinking kita, terus scientific thinking kita dilatih, yang juga terasa adalah kreativitas. Kamu tahu, eksplorasinya ini banyak juga kelihatan di mainan-mainan DIY yang aku buat bersama Noya. Jadi aku itu tipe orang tua yang jarang banget atau hampir nggak terlalu pengen beliin Noya mainan, tapi daripada beli mainan, gimana kalau kita bikin mainan. Nah, rasanya kayaknya karena di S2 banyak mikir, banyak membaca, banyak mikirin inovasi apa gitu ya. Aku jadi terbiasa berpikir untuk nemuin sesuatu yang baru, dan itu masuk dari kreativitas kan. Kayak banyak banget macam-macam DIY permainan itu yang kurasa itu karena diasah di S2 itu sih, menurutku muncul idenya, muncul keinginan bikinnya, berurutan lah gitu semuanya, strategic thinkingnya. Oh,
punya pemahaman bahwasanya pendidikan anak usia dini itu strategik banget, dan kita sebagai orang tua usahakan untuk investasi ke sana dan berpikir ilmiahnya, apa hal ilmiah yang bisa membuat intervensi-intervensi yang kita bisa berikan ke anak itu memang ngaruh banget buat masa depan dia nantinya. Dan dari sisi kreativitas banyak hal yang bisa kita kerjakan. Oh, kita bisa bikin ini, bikin itu. Dan juga aku tambahkan lagi, kalau tadi strategis, ilmiah, kreatif, makin kreatif. Dan juga ini, tiba-tiba lupa. Oh iya, ketahanan belajar. Nah, itu dia. Jadi kan di S2 kita kan terbiasa untuk membaca berbagai, beratus atau bahkan beribu artikel jurnal untuk kita bisa tinjau, kita pelajari, dan bahkan kita juga dalami sebagai literatur review untuk tesis kita ataupun paper-paper kita. Nah, hal tersebut melatih daya fokus, ketahanan kita berkutat dengan informasi yang kompleks, yang akhirnya bikin kita jadi bertemu dengan materi-materi yang berat, pembicaraan-pembicaraan yang agak berat, agak kompleks, jadi kayak lebih bisa ngalir dan nyesuaiin diri aja karena udah ditempa dengan bacaan-bacaan dan pembicaraan yang berat di kuliah gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Oke, dari Afik. Plus minus lanjut S2 langsung. Tadi aku udah bahas ya. Tadi itu aku udah jawab gak sih? S2 dulu atau kerja dulu? Jujur aku lupa nih, karena ini no cut no edit, jadi aku harap sih aku udah menjawab ya. Kalau antara mau S2 dulu atau kerja dulu, saranku adalah kerja dulu, biar kita hadir ke S2 dengan pemikiran yang lebih matang dan punya studi kasus berdasarkan atau berbasis industri itu. Semoga tadi aku udah jawab itu ya. Jadi minusnya kalau kita lanjut S2 langsung tanpa adanya pengalaman kerja di industri, membuat mungkin cara pandang, contoh fenomena yang kita disampaikan di kelas itu jadi skalanya lebih kecil gitu. Tapi plusnya mungkin kayak mungkin nih bagi perempuan misalnya, mungkin kalau dia S2 dulu sebelum dia nikah dan punya anak, itu masih bisa terhandle gitu ya, termanage, dan jadi menguntungkan. Tapi ya gak juga sih, banyak juga ya ibu-ibu yang udah, perempuan-perempuan yang udah menikah punya anak, selesai juga kok S2-nya, jadi argumenku tadi masih bisa terbantahkan gitu loh. Plus yang lanjut S2 langsung ya mungkin gini, mungkin semangat belajarnya masih terjaga karena sebelumnya S1 kan kayak masih segar, fresh. Tapi ini juga masih terbantahkan karena aku yang udah kayak 2019 ke 2023 berarti ada 4 tahun udah gak kuliah, tapi ketika diajak kuliah masih semangat, kita masih mau kebakar, jadi tetap terbantahkan. Oke, semoga menjawab ya. Plus minus lanjut S2 langsung. 2, biaya S2 tanpa beasiswa ini tergantung kampus. Kalau misalnya detail untuk di kampusku ada di video sebelumnya ya. Akademisi atau profesional? Nah, ini terakhir ya. Oke. Gimana pasnya belajar S2? Katanya nggak belajar kayak S1 tapi penelitian dan pendalaman spesialisasi. Iya, bener. Tadi juga seperti yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Menurut kami sih baik S2 dulu baru kerja atau sebaliknya. Tadi udah dijawab. Hal yang perlu dieksplor lebih dari S1 ke S2. Wah, iya. Atau yang perlu dipersiapkan kali ya. Kemampuan membaca artikel, kemampuan membaca, baik itu bacaan ilmiah ataupun bacaan populer, itu harus ya minimal kita bisa pastiin, oh aku suka kok untuk baca ini. Terus adalah
harus sudah punya objektif risetnya mau apa, biar nggak ngambang, biar nggak buang-buang waktu untuk nanti ketika udah masuk semester 3 semester 4 baru mikirin mau neliti apa. Itu menurutku jadi ngambang dan nggak, kurang efisien aja. Dan dan mungkin ini ikutin lagi pelatihan soal menulis untuk akademik, karena kan S2 memang fokusnya ke riset, jadi punya skill penting untuk punya skill academic writing itu, atau menulis untuk akademik gitu. Oke. Nah, ini akademisi atau profesional. Oke, baiklah, aku akan menjawab di video ini. Akademisi atau profesional? Kalau dua-duanya gimana? Akademisi atau praktisi? Ya udah dua-duanya gitu. Ya, segitu dulu deh. Karena aku pun kayak masih mencari-cari keyakinan gitu loh. Tapi sebenarnya sih udah ada jawabannya. Tinggal meyakinkan. Tinggal melanjutkan proses yang sudah ada. Doakan semuanya. Terima kasih banyak aku sudah membuat video ini. Mohon maaf, ini tuh kayaknya pertama kalinya aku bikin video yang panjang dan sebenarnya agak cukup bertantangan ya ngomong di depan kamera gitu, meskipun ya aku terbiasa untuk baca berita yang tanpa ada interaksi audiens. Tapi memang menurutku kekuatan aku, bukan kekuatan, tapi aku tuh lebih seneng ngomong kalau ada audiensnya. Kayak aku merasa akan lebih efisien, akan lebih runut, nggak ngalor ngidul. Aku ngerasa justru kalau bikin video tuh kayak agak lebih ngalor ngidul gitu loh. Tapi ya semoga teman-teman bisa mendapat poinnya ya di sini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai jumpa.